Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد. Para pemirsa kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan taufik, memberikan segala macam kenikmatan kepada kita semuanya. Tak henti-hentinya kenikmatan terus diberikan. Selagi hayat masih dikandung badan, maka terus kenikmatan Allah akan mengalir. Dan khususnya pada kesempatan sore yang berbahagia ini, kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, kita insyaallah akan bisa melanjutkan pembacaan kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari. Tibalah saatnya kita memasuki bab yang ke-18, yaitu bab la yusammir rajulu abahu wa la yajlisu qablahu wa la yamshi amamahu. Bab yang menerangkan tidak bolehnya seorang anak memanggil ayahnya, termasuk di dalamnya adalah ibu. Tidak bolehnya seorang anak memanggil ayah atau ibunya dengan menyebut namanya. Dan tidak boleh duduk mendahului ayahnya atau ibunya. Dan tidak boleh berjalan melewati di depan bapak atau ibunya. Subhanallah. Ini adalah satu adab yang sangat luar biasa yang barangkali banyak di antara kita yang mungkin kurang tahu. Ternyata di dalam ajaran agama Islam diajarkan sebuah adab kepada kedua orang tua kita yang sangat luar biasa. Yang hal ini menunjukkan wajibnya seorang anak ikram, ta'zim, memuliakan kedua orang tua dengan kata-kata dan juga dengan sikap. Kalau kita pada pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah kita bacakan ayat-ayat dalam Al-Quran seperti dalam surah Luqman tentang kewajiban kita untuk bertutur kata yang baik dan tidak boleh berkata-kata tidak baik kepada ibu bapak kita. Juga kita diperintahkan untuk bersikap rendah hati di hadapannya. Maka kali ini Imam Bukhari rahimahullah membawakan satu bab yang lebih detail lagi, ya. Yang pertama adalah larangan kita memanggil ibu bapak kita dengan menyebut nama. Misalkan bapak kita namanya Ahmad, tidak boleh kita panggil Ahmad, nggak boleh. Misalkan ibu kita namanya Fatimah, kita panggil Fatimah, itu tidak diperbolehkan. Jangan sekali-kali kita memanggil ibu bapak kita dengan menyebut namanya. Karena itu adalah merupakan bentuk perendahan. Bentuk merendahkan orang tua adalah ketika memanggil namanya. Saya teringat satu adat yang saat ini sudah mulai hilang di Pulau Jawa, khususnya di Yogyakarta. Yaitu dahulu ketika saya masih kecil, itu kalau orang sudah berumah tangga, itu mereka memiliki nama kebesaran, bukan nama yang dipakai sejak lahir. Jadi ada perubahan nama yang itu nama pemuliaan. Kalau orang Jogja bilang jeneng tuo, jeneng cilik, jeneng tuo, nama kecil, nama besar. Itu dulu waktu saya masih kecil, tapi sekarang sepertinya sudah mulai hilang. Maka itu selaras dengan apa yang akan kita bahas di sini. Ya. Seorang anak, kita termasuk di dalamnya yang masih memiliki orang tua, bentuk ikram kita kepada ibu bapak kita
bentuk pemuliaan kita kepada ibu bapak kita, kita ketika memanggil ibu bapak kita jangan sekali-kali menyebut namanya. Ya, ini poin yang pertama. Poin yang kedua yaitu kita tidak boleh duduk mendahului ibu bapak kita. Misalkan kita masuk di sebuah ruangan, entah itu di ruang makan, entah itu di ruang tamu, entah itu di kendaraan atau dimanapun. Kita masuk bersama ibu bapak kita, maka hendaknya kita mempersilahkan ibu bapak kita agar lebih dahulu duduk. Dan tentunya kita pilihkan tempat duduk yang mulia untuk mereka berdua. Misalkan kita bertamu bersama orang tua kita, bersilaturahmi di rumah kerabat kita, tante, om, paman, pak de kita, bersama ibu dan bapak kita, maka kita persilahkan ibu bapak kita duduk terlebih dahulu. Bukan kita ujuk-ujuk masuk duduk terlebih dahulu, bukan. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga adalah wala yamshi amamahu, dan tidak boleh seorang anak berjalan di depan bapak ibunya. Dan ini selaras dengan adab yang diajarkan orang Jawa, yaitu kalau ada anak melewati kedua orang tuanya atau melewati orang tua di depannya, maka itu dianggap tidak sopan. Maka ternyata ada di dalam ajaran agama Islam. Jadi kalau bukan karena darurat, kita jangan sampai lewat di depan bapak ibu kita. Terus kalau kita mau lewat mana? Kita lewat belakang. Lewat belakang ibu bapak kita. Inilah yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam bab yang ke-18 ini. Subhanallah. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada prinsipnya, di dalam ajaran agama Islam, kita diajarkan sebuah adab menghormati, memuliakan orang yang lebih tua secara umum. Baik orang yang lebih tua tersebut adalah teman kita, baik orang yang lebih tua tersebut adalah saudara kita, kerabat kita, terlebih adalah kedua orang tua kita. Nabi SAW bersabda dalam satu hadis, laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana. Tidak termasuk golongan kami, kata Nabi, ya, orang yang tidak bisa menyayangi yang lebih muda dan tidak bisa menghormati yang lebih tua. Subhanallah, ini satu adab, satu akhlak yang sangat mulia diajarkan baginda Rasulullah SAW. Orang yang usianya lebih tua, sikapnya kepada yang lebih muda hendaknya menyayangi, tidak semena-mena, tidak menggunakan kekuatan dia, ya, tidak menggunakan kekuasaan dia yang lebih tua, lebih senior, kemudian menekan yang lebih muda, tidak, tapi yarham saghirana, memuliakan, merahmati, menyayangi yang lebih muda. Dan itu dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah SAW menyayangi anak-anak kecil. Sebuah kisah ketika Rasulullah SAW menjumpai seorang anak kecil, seorang bocah yang sedang menangis karena memiliki seekor burung yang mati, yang dia dipanggil oleh Rasulullah dengan panggilan pemuliaan, ya Aba Umair, ma fa'alan nughair. Ada seorang bocah kecil di Madinah waktu itu dijumpai oleh Rasulullah sedang menangis terseduh-seduh sambil memegang seekor burung yang sudah mati. Ya, Rasulullah, bagaimana Rasulullah menunjukkan kasih sayangnya kepada si bocah kecil tersebut? Bukan Rasulullah membentak-bentak, hei jangan nangis. Ya. Ya, sebagian dari kita kalau punya anak nangis dibentak, diam kamu, nah, gitu kan? Jangan suka nangis, diam, bikin berisik dan seterusnya. Kalau yang diajarkan Rasulullah tidak demikian. Kalau kita melihat anak kecil, baik anak kecil itu anak kita sendiri, atau anak tetangga, atau anak keluar sahabat kita, atau anaknya kerabat kita sedang menangis, maka bagaimana kita menghibur si anak kecil yang sedang menangis? Tidaklah seorang anak kecil itu menangis melainkan karena sedang bersedih. Tidaklah seorang anak kecil itu bersedih kecuali karena ada sesuatu yang menimpa dirinya. Maka sebagai orang yang lebih tua, baik itu kakaknya, orang tuanya, dan seterusnya, maka harus kita menghiburnya dengan cara memuliakan dia. Lihat bagaimana Rasulullah SAW menunjukkan sifat kasih sayangnya kepada seorang anak kecil yang dipanggil dengan panggilan kunyah, Abu Umair, ya Aba Umair, ma fa'alan nughair, apa yang sedang dikerjakan burung kecil ini, gitu.
Jadi bukan Rasulullah membentak, diam kamu, tidak. Jangan nangis. Nah, tidak ada kata-kata bentakan dari Nabi, tidak ada kata-kata memerintahkan berhenti dari menangis. Karena anak kecil menangis itu adalah wajar. Jangankan anak kecil, kita sebagai orang yang sudah tua, ketika sedang tertimpa sebuah kesedihan, kita pun akan menangis. Biarlah orang itu menangis sewajarnya. Kalau memang dia pantas menangis. Seorang anak kecil kehilangan seekor burung yang dia sayangi, menangis wajar. Maka kita jangan bentak anak itu, jangan marahi anak itu, akan tetapi tunjukkanlah kasih sayang kepadanya. Itulah pendidikan, adab yang diajarkan Nabi SAW, bagaimana orang yang lebih tua, orang yang lebih dewasa menyayangi yang lebih muda. Kemudian yang kedua, Nabi SAW mengatakan, walam yuwakkir kabirana, dan tidak termasuk golongan kami orang yang lebih muda tidak mau menghormati yang lebih tua. Subhanallah. Kita sebagai orang yang lebih muda kepada orang yang usianya lebih tua dari kita, kita harus tauqir. Nabi mengatakan yuwakkir, artinya memuliakan, menghormati. Ya, memberikan penghormatan. Dan termasuk yang diajarkan di dalam agama Islam, salah satu bentuk kita menghormati orang yang usianya lebih tua dari kita adalah kita tidak memanggil dengan menyebut namanya, tapi dengan panggilan pemuliaan seperti kakak gitu. Misalkan kita punya kakak kita namanya Sofyan, jangan kita panggil hei Sofyan. Kita sebagai adiknya nggak boleh memanggil kakaknya dengan sebut nama, tapi kita panggil kakak begitu. Atau dipanggil dengan panggilan kunyah. Misalkan dia punya kunyah, nama kunyah, karena dalam tradisinya orang Arab, panggilan kunyah yang diawali dengan abu atau ummu itu adalah bentuk pemuliaan kepada seseorang. Sebagaimana Nabi SAW memanggil si anak kecil yang menangis tadi dengan bukan nama aslinya, tapi dengan nama kunyah. Ya Aba Umair, wahai bapaknya Umair. Padahal dia belum punya anak karena dia masih kecil, tapi dia dipanggil wahai Abu Umair, nama pengagungan. Inilah adab, inilah akhlak yang sangat mulia yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini secara umum demikian. Secara umum orang yang lebih tua menyayangi yang lebih muda menghormati yang lebih tua. Termasuk bentuk penghormatan si muda kepada yang lebih tua adalah ketika memanggil jangan sebut namanya. Terlebih orang yang lebih tua tersebut adalah ibu bapak kita. Jelas ibu bapak kita adalah dari sisi usia mereka jelas jauh lebih tua dari kita. Tidak ada seorang anak usianya lebih tua dari ibu bapaknya, tentunya ini mustahil. Ibu bapak kita pasti usianya jauh lebih tua dari kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ibu bapak kita adalah orang yang kedua sosok insan yang memiliki jasa kebaikan yang tidak bisa dihitung dan tidak akan bisa kita balas sampai kita mati pun. Kita tidak akan bisa membalas jasa kebaikan mereka berdua. Oleh karena itu, kita diwajibkan untuk memuliakan kedua orang tua kita. Diharamkan kita merendahkan kedua orang tua kita, baik dengan kata-kata ataupun dengan sikap. Dengan kata-kata, kita hendaknya ketika bertutur kata di hadapan ibu bapak kita, pilih kata-kata yang menyenangkan. Jangan berkata-kata yang membuat mereka sakit hati. Termasuk diantaranya adalah memanggil namanya. Panggillah bapak Anda dengan panggilan ayah, bapak. Ya. Panggillah ibu Anda dengan panggilan ibu atau ibunda atau ummi dan seterusnya. Jangan panggil sebut namanya. Ya. Karena saya kadang-kadang mendapatkan ada seseorang memanggil bapaknya dengan panggilan disebut namanya langsung. Ahmad, Ahmad. Maka ini dilarang di dalam agama kita. Kemudian yang kedua adalah dalam bentuk sikap. Kita memuliakan orang tua kita dalam bentuk sikap. Di sini disebutkan Imam Bukhari, di antaranya adalah kalau kita duduk hendaknya lebih mendahulukan ibu bapak kita. Ya, kita selalu mendahulukan mereka. Duduknya, kalau kita mau duduk, dahulukan ibu bapak kita biar duduk dulu. Kalau perlu kita pilihkan tempat duduk yang lebih baik dari tempat duduk yang akan kita gunakan. Ya. Kemudian tidak boleh lewat di depannya. Ajarkan kepada anak-anak kita agar jangan lewat di hadapan orang tua, lewat di belakang. Ya. Sekarang ini kalau saya melihat ada sebagian orang, bahkan sebagian kaum muslimin membiarkan anak-anaknya berlarian di hadapan orang-orang tua. Memang kita bisa maklumi mereka adalah anak kecil,
Mereka tidak berdosa dan tidak bersalah, akan tetapi kita sebagai orang tua wajib mengajarkan anak-anak itu sejak dini agar mereka memiliki adab, agar mereka terbiasa dengan adab, agar mereka terbiasa dengan akhlakul karimah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan masih banyak lagi kalau kita berbicara tentang bagaimana sikap pemuliaan kita kepada kedua orang tua kita, maka tidak bisa kita sebutkan satu persatu, akan tetapi dua yang disebutkan oleh Imam Bukhari di sini sudah cukup mewakili dari sekian banyak sikap pemuliaan kepada ibu bapak kita. Sebagian ulama juga menyebutkan, kalau kita tinggal satu rumah dengan ibu bapak kita, jangan sampai kita tidur lebih dulu dari ibu bapak kita. Jangan sampai kita makan lebih dulu dari ibu bapak kita. Apalagi ada sebagian anak itu tidak peduli dengan ibu bapaknya, mau tidur di mana, anaknya sudah duluan mengambil alih tempat tidurnya. Ada juga sebagian anak yang tidak peduli dengan ibu bapaknya, mau lapar, mau haus, dia makan dengan lahapnya, minum dengan puas, tidak memperdulikan ibu bapaknya belum makan dan belum minum. Bahkan kadang-kadang ada sebagian anak yang menghabiskan jatah makan ibu bapaknya, sehingga ibu bapaknya kelaparan dalam waktu semalaman dan dia kekenyangan dalam waktu semalaman, tertidur lelap, sementara ibu bapaknya tidak bisa tidur karena lapar. Ini adalah satu adab yang tidak baik. Maka dalam berbagai urusan yang menjadi hajat dan kebutuhan kedua orang tua kita, maka hendaknya kita selalu mengedepankan mereka, mendahulukan mereka. Tempat duduk, tempat tidur, makan dan minumnya, pakaian, kita hendaknya bisa lebih mengedepankan mereka daripada diri kita masing-masing. Allahu ta'ala alam bissawab. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala di sini membawakan satu hadis atau satu riwayat dari Urwah atau yang lain, yaitu mengkisahkan bahwasanya sahabat Abu Hurairah, ini kisah sahabat Abu Hurairah, anna Abu Hurairah absara rajulain faqala li ahadihima ma hadha mink faqala abi. Sungguh Abu Hurairah pada suatu hari beliau melihat ada dua orang laki-laki, yang satu tua, yang satu muda. Kemudian yang muda itu memanggil-manggil si orang tua tersebut dengan menyebut namanya. Maka Abu Hurairah berkata kepadanya, ma hadza mink? Beliau ini ada hubungan apa dengan Anda sehingga Anda panggil-panggil seperti itu? Faqal, maka si laki-laki yang lebih muda mengatakan, abi, dia adalah ayah saya. Dia itu ayah saya. Subhanallah, dia panggil ayahnya dengan sebut namanya. Faqal, maka Abu Hurairah berkata, menjelaskan kepadanya dengan tegas, la tusammihi bismi wala tamshi amamah wala tajlis qablah. Kamu jangan sekali-kali sebut namanya. Kamu jangan sekali-kali panggil dia dengan sebut namanya. Dan jangan sekali-kali kamu berjalan di depannya. Dan kamu jangan duduk mendahuluinya. Subhanallah. Dengan tegas sahabat Abu Hurairah menegur si pemuda tadi yang memanggil ayahnya dengan menyebut nama. Melarang, wala tusammihi bismi. Jangan kamu panggil beliau dengan panggilan, dengan menyebut nama beliau. Kemudian menambahkan faedah dengan mengatakan, dan kamu jangan sekali-kali berjalan melewati depan beliau. Dan kamu jangan duduk mendahului. Kamu jangan duduk terlebih dahulu mendahului ayahmu. Subhanallah. Langsung ditegur oleh sahabat Abu Hurairah. Spontan Abu Hurairah radhiyallahu anhu menegur pemuda tersebut karena telah bersikap tidak sopan kepada ayahnya, yaitu dengan memanggil ayahnya dengan menyebut nama. Subhanallah. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana kita memanggil kedua orang tua kita? Kita memanggil kedua orang tua kita, para ulama mengatakan sebagaimana lazimnya kita memanggil orang tua adalah kita panggil ayah kita dengan panggilan ayah. Ibu kita panggil dengan panggilan ibu, ibu nda. Ya, kita panggil ayah kita dengan bapak ataupun ayah. Itu sebagaimana wajarnya. Ya. Kemudian ada nama yang boleh dipanggil dari nama ayah dan ibu kita, yaitu apa? Nama kunyah. Apa itu nama kunyah? Nama kunyah ini adalah nama pemuliaan untuk seseorang dengan menambahkan, dengan memberikan nama kepadanya dengan diawali, kalau laki-laki diawali lafaz abu atau ibnu.
Kalau perempuan dipanggil dengan awalan kata ummu, ya. Sebagian menambahkan kalau laki-laki bisa ammu, khal. Ya, kalau perempuan bisa ammah, khalah. Ya, kalau laki-laki itu bisa dipanggil dengan nama kunyah, yaitu nama yang diawali dengan abu. Misalkan seseorang memiliki anak namanya Ahmad, maka bapaknya Ahmad itu dipanggil dengan Abu Ahmad, begitu. Atau seseorang memiliki keponakan namanya Ahmad sehingga orang itu dipanggil Ammu Ahmad. Itu kalau laki-laki. Kalau perempuan, misalkan seorang perempuan memiliki anak namanya Ahmad, maka dipanggil Umma Ahmad, ya. Atau dipanggil, kalau dia adalah seorang perempuan yang memiliki keponakan Ahmad namanya, maka dipanggil Ammatu Ahmad atau Khalatu Ahmad. Akan tetapi ini sudah menjadi tradisi di Jaziratul Arab, dan mungkin di Indonesia kata-kata abu, panggilan abu dan ummu ini kurang lazim. Akan tetapi di dalam Islam, walaupun itu adalah merupakan tradisi yang biasa dilakukan orang Arab, akan tetapi ternyata di dalam Islam, ya, itu diperbolehkan, ya, diperbolehkan. Adapun kita orang Indonesia tentunya sebagaimana lazimnya di Indonesia juga hampir sama yang diajarkan dalam Islam, tidak boleh kita memanggil ibu bapak kita dengan menyebut nama. Tapi kita sebut dengan panggilan pemuliaan seperti memanggilnya dengan ayah, ibu, bapak, bunda, dan seterusnya. Jangan panggil bapaknya dengan nama aslinya. Bapaknya namanya Ahmad, dipanggil hei Ahmad. Ibunya namanya Fatimah, dipanggil hei Fatimah. Maka itu merupakan qillatul adab, merupakan bentuk kurang adab seorang anak kepada kedua orang tuanya. Adapun yang diperbolehkan adalah memanggil dengan nama kunyah. Sebagian ulama yang membolehkan memanggil dengan panggilan-panggilan kebesaran yang lain. Misalkan ibu bapak kita memiliki nama kebesaran. Seperti orang Jawa ada sebagian yang menyebutkan kalau orang sudah berumah tangga itu punya nama besar. Punya nama besar. Ada nama kecil nama aslinya, nama besar itu nama pengagungan yang dimiliki setelah berumah tangga. Allahu ta'ala alam bisawab. Ini semuanya adalah pada prinsipnya adalah merupakan bentuk pemuliaan kita sebagai anak kepada kedua orang tua kita. Allahu ta'ala a'lamu bisawab. Barangkali demikian Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, bab yang bisa saya bacakan pada kesempatan sore yang berbahagia ini, yaitu tentang larangan seorang anak memanggil ibu bapaknya dengan menyebut namanya, larangan duduk mendahului ibu bapaknya, larangan berjalan di hadapan ibu bapaknya. Allahu ta'ala a'lamu bishawab. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan dengan mendengarkan pembahasan dalam bab ini, kita pun berubah kebiasaan kita yang buruk, memanggil bapak ibu kita dengan namanya, kita duduk mendahului ibu bapak kita, kita sering berjalan di depan ibu bapak kita. Maka mulai detik ini, mulai hari ini, mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita sehingga kita diberikan kekuatan untuk bisa mengamalkan adab ini, sehingga kita benar-benar akan menjadi anak-anak yang memuliakan kedua orang tua kita, yang itu tentunya adalah masuk bagian birrul walidain, masuk bagian dari bakti kepada kedua orang tua kita. Karena salah satu di antara bentuk bakti kepada kedua orang tua adalah kita memuliakan mereka dengan kata-kata, dengan sikap dan perbuatan, dan menghindari segala bentuk kata-kata, sikap dan perbuatan yang tidak baik kepada kedua orang tua kita. Allah Ta'ala a'lamu bishawab. Ada salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada benarnya datangnya dari Allah, ada kesalahan dari kebodohan saya, semoga Allah mengampuni kesalahan saya. Dan akhirnya kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.